Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel saya, Lydia Mawana. Seperti biasa, saya akan membawakan sebuah kisah nyata rumah tangga yang sangat unik. Dan tentunya kali ini tetap dengan nama samaran. Jadi jangan khawatir buat cerita kalian tidak akan terbongkar. Nah, buat teman-teman yang punya cerita rumah tangga yang unik, boleh silakan dikirim di email aku yang ada di deskripsi YouTube channel aku. Boleh juga curhat online di bawah aku ya. Silakan curhat sepuasnya dengan syarat cerita kamu boleh diangkat di channel YouTube aku ini. Tentunya tetap dengan nama samaran. Jadi kamu jangan khawatir cerita kamu identitasnya akan terbongkar. Jadi aman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah rumah tangga yang unik sekali. Ini menurut saya. Entah kalau menurut kalian bagaimana, nanti silakan kalian boleh komentar di kolom komentar saya. Nah, intinya ini adalah sebuah cerita sepasang anak muda, di mana pada saat itu mereka masih sekolah, dan saat ini ya yang sedang menjalani rumah tangga unik ini usianya sekitar 23-24 tahun. Jadi pernikahan mereka masuki usia sekitar 3 sampai 4 tahun lah kayak gitu ya. Nah, mereka ini membina hubungan ketika mereka masih sekolah di bangku SMA. Yang cowok ini lulus SMA langsung bekerja, memutuskan untuk bekerja. Sedangkan yang cewek ini memutuskan untuk sekolah ke jenjang lebih tinggi yaitu S1. Dan si cewek ini sekolah di luar kota ya, keluar dari kota sebelumnya. Di salah satu kota pelajar terbesar di Jawa Timur ya. Dan di sana si ceweknya ini tentunya kos, sedangkan si cowok udah fokus ingin bekerja dan alhamdulillahnya sudah diterima bekerja di perusahaan yang cukup bonafit di kota kelahirannya. Oke, singkat cerita, dua insan ini akhirnya terpisah dan LDR dikarenakan si cewek ini sedang memasuki bangku kuliah ya, kurang lebih 3 sampai 4 tahun ke depan. Tapi nggak apalah, si cowok ini tetap fokus bekerja untuk masa depan mereka. Dia ingin melamar ceweknya ini tentunya dengan duit hasil kerjanya. Dia punya mimpi yang sangat besar. Setelah menikah nanti, dia ingin punya rumah sendiri, mobil sendiri, bayangannya punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, rumah tangga keluarga yang kecil bahagia ya, seperti itu. Nah, singkat cerita, si cewek ini akhirnya berada di salah satu kota terbesar di Jawa Timur, kota pelajar di Jawa Timur. Di sana si cewek ini punya banyak teman, termasuk teman lawan jenis. Dan di situ akhirnya tergodalah si cewek ini dengan laki-laki lain, yaitu kakak kelasnya sendiri. Ya, di situ akhirnya dia menjalin hubungan spesial dengan lawan jenisnya ini tanpa sepengetahuan pacarnya tentunya yang ada di kota lain yang menunggu dia untuk cepat lulus dan dilamar. Nah, sementara si cowok ini serius bekerja, si cewek ini melakukan hubungan terlarang dengan cowok lain. Ya nggak apa-apa lah, masih pacaran ya. Ya siapa tahu ini namanya proses seleksi karena masih belum ada ikatan. Oke, nggak masalah ya. Tapi si cewek ini ternyata putus sambung dengan beberapa cowok. Yang tadinya dengan si A sekarang ganti dengan si B, si C, dan D. Dan seterusnya seperti itu menurut cerita dari si lakinya. Nah, kemudian tanpa sepengetahuan si laki ini yang merasa tidak ada masalah apa-apa dan hubungan LDR-nya ini baik-baik saja, dia semakin fokus dan semakin senang, semakin happy dan semakin sayang sama calon istrinya ini. Dan tidak lupa dia selalu mengirim uang saku untuk si ceweknya ini. Mengirim uang saku untuk tambah-tambah kebutuhan si ceweknya, begitulah ya. Jadi bisa jadikan pengganti orang tuanya. Sedangkan si cewek ini menyalahgunakan ya kepercayaan dari si cowok. Dia gonta-ganti pacar di tempat kuliahnya, di kota dia di mana dia kuliah. Di situ tanpa sepengetahuan cowoknya tentunya. Nah, suatu ketika di pacarnya yang terakhir ini, entah yang ketiga atau keempat, si cewek ini patah hati bener-bener patah hati, bener-bener yang galau, nggak kayak biasanya. Si cewek ini kebingungan, kenapa aku segalau ini, nggak seperti biasanya. Ya, karena dia tidak menemukan tempat curhat, akhirnya mau nggak mau, dia curhat ke pacarnya dengan terpaksa dan dengan
apa ya, keyakinan entah ini nanti ceritaku diterima atau dia bakal memutuskan aku nggak peduli, yang penting aku mau cerita dulu kayak gitu. Seperti ada rasa bersalah di sini ya si ceweknya ini. Akhirnya si cewek ini menghubungi si pacarnya itu untuk segera datang ke kotanya, ke kosannya dia. Si cowok ini tidak curiga apapun karena memang biasanya seperti itu, selalu ditelepon, yang kamu datang ke kosanku gini-gini ya gitu ya. Nah si cowok ini tidak punya pikiran negatif apapun karena biasanya juga seperti itu, tapi dia tidak pernah menginap di kosan si cewek ini, berangkat pagi pulang siang atau sore gitu ya, jadi nggak pernah menginap. Dan anehnya ketika dia datang ke kosannya si cewek ini, kan dadakan gitu ya, teleponnya dadakan, pokoknya hari ini harus udah nyampe di kosanku, sedangkan si cowok ini kerja, jadi dia bisanya sepulang kerja sore, dan rencananya dia malamnya pulang, tapi nyampe di sana sama si ceweknya ini nggak boleh pulang, disuruh nginep. Sedangkan si cowok ini dia kan nggak ingin merusak si ceweknya gitu ya, karena dia itu agamanya kuat gitu, nggak boleh kumpul sebelum ada ikatan pernikahan, bukan muhrimnya, seperti itulah ya. Tapi si ceweknya ini memaksa, dia memaksa untuk cowoknya tetap tinggal di situ karena dia ingin curhat-curhat securhat-curhatnya. Oke lah cowoknya, kamu mau curhat sama aku sampai jam berapa? Ayo, tapi aku nggak nginep. Tapi si ceweknya ini tetap ya, tetap metenteng dia, pokoknya kamu harus nginep di sini yang, aku nggak mau tahu. Oke lah, karena kemauan ceweknya seperti itu, dia bertanya, apakah boleh cowok nginep di sini? Nggak apa-apa katanya. Oke lah kalau memang seperti itu, cowoknya nggak ada curiga sama sekali. Karena keinginannya dia ingin mendengar curhatan dari pacarnya ini, mungkin ada masalah dengan temennya atau masalah kuliah atau yang lainnya. Nggak berpikiran dia punya masalah dengan cowok gitu ya. Nah dilalah di situ si ceweknya ini cerita dengan gamblangnya bahwa dia saat ini baru putus dari pacarnya. Kaget dong cowoknya, pacar yang mana? Lah terus aku ini siapa? Akhirnya si cewek ini berterus terang bahwa dia telah berselingkuh dengan beberapa pria di sini. Dia udah memikirkan resikonya, entah aku ini bakal ditinggal atau gimana, wis terserah. Yang penting aku mencurahkan isi hatiku terus terang, gitu kan. Kemudian si cowok ini bukannya marah, bukannya kecewa, dia mendengarkan. Dia hanya mendengarkan saja celoteh dari pacarnya ini. Saking sayangnya, entah saking cintanya, dia itu menerima banget cerita yang diceritakan oleh ceweknya ini. Saya rasa dia pasti terpukul dan sakit hati. Tapi saking besar rasa cintanya, dia berani diam, dia berani menerima cewek itu apa adanya. Dia malah makin sayang. Nah, di sini uniknya teman-teman ya. Disinilah uniknya. Masih ada nggak si cowok seperti ini? Ya kan? Kemudian si cewek ini dengan gamblang dia bercerita bahwa dia benar-benar tidak bisa move on dari mantan kekasihnya itu. Terus ditanya, kenapa kamu nggak bisa move on? Apa yang sudah kamu lakukan? Kayak gitu ya. Kemudian si cewek ini benar-benar menceritakan bahwa dia sempat ya melakukan hubungan, udah tahu kan kalian udah dewasa semua, seperti itu gimana hancurnya seorang pacar yang ditinggalkan di kota lain dan dimana dia sedang fokus bekerja untuk masa depannya, tapi ternyata ceweknya seperti itu. Gimana hancurnya cowok seperti itu. Jadi nggak cuman cowok ya yang menghancurkan cewek, tapi kali ini cewek yang menghancurkan cowok. Tuh kan unik ya. Kemudian si cowok ini bukan marah, tapi dia hanya terdiam, shock, bahkan menitikkan air mata. Nah, kalau udah cowok sampai nangis tuh namanya udah tulus. Nah, si cewek ini dengan gamblangnya menceritakan semuanya, bukan bukan kayak sebagai pacar, tapi kayak sebagai sahabat gitu. Entahlah apa yang ada di pikiran si cewek ini. Kemudian si cowok ini tetap mendengarkan cerita si cewek ini sampai selesai. Lalu dia menanyakan, apa maksud kamu menceritakan ini ke aku, menceritakan ini semua ke aku. Terus tujuan kamu apa? Ya aku mau minta maaf sama kamu, inilah yang aku lakukan selama ini di kotaku ini. Oh jadi ini kamu udah jarang komunikasi sama aku, tapi aku gak pernah curiga apa-apa sama kamu yang. Aku justru tetap mendoakan kamu, memberi kamu kiriman transferan untuk kebutuhan kamu. Tapi kenapa kamu lakukan ini? Si cewek ini minta maaf. Oke lah yang, kalau emang kamu sayang sama aku, ya udah ayo kita nikah aja. Tapi kalau kamu udah benci sama aku, ya udah kita putus. Tapi nyatanya si cowok ini tidak memutuskan cewek ini. Malah dia menerima tantangan si cewek ini untuk menikahinya. Jadi kamu siap saya nikahi. Tapi apakah kamu nggak apa-apa dengan kondisiku seperti ini? Aku udah gonta-ganti pacar, udah mengkhianati kamu. Nah, si cowok ini iya, aku menerima kamu. Aku sayang sama kamu. Yang penting kedepannya kamu berubah yang. Kalau udah nikah sama aku, udah aku aja, jangan yang lain. Oke, si cewek ini mengiyakan. Entah ini tulus dari cewek atau
si pacarnya ini hanya dijadikan pelampiasan aja, kita nggak tahu ya. Mari kita dengarkan cerita selanjutnya. Nah, terjadilah suatu lamaran di saat si ceweknya ini masih belum wisuda. Dilamarlah si cewek ini oleh keluarga si cowoknya. Oke, dilamar. Setelah dilamar mereka tetap LDR karena si cewek ini masih kuliah di kota tersebut dan belum lulus. Tapi sebentar lagi dia lulus ya, bentar lagi dia bakal wisuda. Nah, setelah wisuda, si cewek ini masih tetap gak bisa move on dari si mantan pacarnya. Gak tahu apa yang diperbuatnya sampai membuat dia gak bisa move on. Tapi dia tetap melakukan LDR dengan si pacarnya ini dan dia sudah berkomitmen untuk menikah dengan si pacarnya ini. Kemungkinan menikah ini sebagai pelampiasannya untuk bisa melupakan si mantan pacarnya, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian setelah wisuda si cewek ini pulang ke kampung halamannya dan menikah dengan si pacarnya ini di kota asalnya. Menikah, sedangkan si cewek ini masih belum bekerja, menikah, dan setelah menikah, alhamdulillah ada rezekinya, si cewek ini diterima kerja di salah satu instansi negeri ya, instansi negeri, dan belum diangkat sebagai pegawai tetap pada saat itu. Tapi rezekinya bagus, setelah beberapa bulan dia diangkat sebagai pegawai tetap, dan punya anak, akhirnya mengandung anak yang pertama. Di saat mengandung anak yang pertama, inilah kebahagiaan itu dimulai, keharmonisan itu dimulai. Namun ketika hamil tua, si cowok ini akhirnya mempunyai tabungan yang cukup untuk membangun sebuah rumah. Di mana rumah idamannya ini si cowok ini sudah punya seleranya, sedangkan si cewek ini juga punya selera masing-masing. Nah, disitulah mulai ada percekcokan di antara keduanya. Cuman masalah sepele, karena si cowoknya ini pengen bangun rumah dengan tipe bla bla bla, sedangkan si cewek ini pengen punya rumah dengan tipe bli-bli-bli, jadi seleranya beda. Nah, di situ si cowoknya ini selalu menang. Karena apa? Karena dia merasa dia yang membiayai rumahnya, sedangkan si cewek ini selalu mengalah. Oke lah, dipendamlah sama si cewek itu dengan rasa kecewanya di saat dia mengandung anak pertama. Kemudian suatu saat lagi ketika si cowoknya ini ingin membangun pagar untuk rumahnya, nah si cewek ini punya desain sendiri. Aku pengen desain seperti ini yang, nah sedangkan si cowok ini punya desain sendiri. Aku seperti ini. Akhirnya kalah lagi lah si cewek ini. Akhirnya dipakailah desain buat si cowok dari si cowok ini, dan si ceweknya kembali lagi, dia kecewa lagi karena keinginannya tidak terturuti lagi. Suatu ketika sudah terbangun rumah dan pagarnya, akhirnya isi rumah ya, isi rumah. Nah, propertinya si cewek ini kepingin modelnya modern seperti ini, sedangkan si cowok seperti ini. Nah, di sini kebetulan semua modalnya itu dari si cowok ya, untuk bangun rumah dan isi rumah sebagainya. Karena si cowok ini udah bekerja, sedangkan cewek baru bekerja ya. Jadi memakai tabungan si cowok kayak gitu. Jadi lagi-lagi si ceweknya ini kalah untuk isi propertinya, semua seleranya si cowok. Nah, 3 kali memendam rasa kecewa, akhirnya dia melahirkan anak pertamanya dengan rasa yang sangat kecewa. Dari situlah dia mulai berkurang rasa sayangnya, mulai rasa hormatnya sudah berkurang. Tapi si cowok ini gak curiga sama sekali gitu loh. Meskipun dia merasa istrinya itu kecewa, dia tuh gak ngerasa kalau dia tuh pernah mengecewakan istrinya hanya dengan tidak mendengarkan keinginan istrinya. Ya, dia hanya menjalani hari-hari seperti biasanya, tapi dia cukup menjadi suami yang baik, selalu memperhatikan kesehatan istrinya, anaknya, memberikan kebutuhan, semua kebutuhan istrinya dan anaknya dicukupi semuanya. Nah, itulah beruntungnya seorang wanita ini. Tapi si wanita ini ternyata masih memendam rasa kecewa itu, ya, berkali-kali seperti itu. Jadi dia seperti mengurangi rasa hormat atau mengurangi rasa komunikasi seperti itu ya. Nah, di situ mulai ada percekcokan. Si suami ini akhirnya merasa seperti diabaikan, seperti kurang diperhatikan oleh si istrinya ini. Tapi istrinya ini akhirnya asik bekerja di tempat yang baru tanpa begitu pedulikan ke suaminya. Nah, disitulah akhirnya si cewek ini mencari kebahagiaan di luar, mencari perhatian di luar, dan bertemulah dia di salah satu medsos ya, salah satu medsos warna biru kalau nggak salah ya, warna biru. Nah kayak gitu dia bertemu dengan sang mantannya, di mana yang dulu dia belum bisa move on. Tiba-tiba saja dia ketemu sama sang mantannya di salah satu medsos itu. Disitulah saling komen, saling like, akhirnya terjalin lagi komunikasi yang sudah terputus lama ya, kurang lebih sudah sekitar 3 tahun lah, 2 tahun lah kurang lebih. Nah, di situ saling bertukar WA akhirnya, dan komunikasi terjalin lagi, saling menanyakan kabar. Dan ternyata si pacarnya ini, mantan pacarnya ini baru aja jadi duda, udah cerai sama istrinya. Nah, kebetulan banget nih saling curhat.
saling curhat satu sama lain. Akhirnya mereka sering intens komunikasinya, semakin intens, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Dan si lakinya ini yang ada di luar kota memutuskan untuk menemui si ceweknya ini, si Rina ini yang ada di kota asalnya. Padahal si mantan pacarnya ini, sebut saja dia Doni, si mantan pacarnya ini, Doni ini tahu bahwa si Rina ini sudah bersuami. Seperti itu. Jadi mereka bertemulah, dan tahu nggak bertemunya di mana? Bertemu di rumah ceweknya, di rumah si Rina ini ya. Kebetulan si Rina ini suaminya sedang kerja shift malam. Jadi si mantan pacarnya ini datangnya sore ketika istrinya ini selesai sepulang mengantar suaminya ke tempat kerjanya, dan di rumah kosong karena anaknya sedang dititipkan ke mbahnya, ke neneknya gitu ya. Jadi si mantan pacarnya ini, si Doni ini benar-benar melancarkan aksinya. Mereka kangen-kangenan, curhat-curhatan, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah suatu perselingkuhan, dan terjadilah di situ adegan-adegan. Kemudian kedua insan ini, si Rina dan si Doni ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh di situ. Nah, ketika suaminya mau pulang, akhirnya si Doni ini pamit pulang ke kotanya. Dari situlah hubungan mereka semakin intens dari bulan ke bulan. Tapi di bulan ketiga, hubungan mereka diketahui oleh suaminya, di mana suaminya ini tiba-tiba melihat video porno yang ada di HP si istrinya ini tanpa sengaja. Akhirnya yang namanya suami langsung shock dan tidak menyangka bahwa akan terjadi seperti ini. Tapi istrinya tidak mengaku. Nah, setelah istrinya tidak mengaku, apa ini? Ini videonya udah benar-benar nyata. Ini kamu pelakunya, dan dia ini siapa? Akhirnya si suaminya ini melaporkan hal ini ke keluarganya si cewek, si istrinya ini. Di sanalah semua keluarga si cewek ini termasuk kedua orang tuanya tidak terima anaknya dibegitukan. Dia tidak percaya dan dia tetap memihak ke anaknya. Meskipun video itu udah benar-benar nyata. Tapi si bapaknya anaknya ini, si bapaknya istrinya ini, dia itu nggak terima anaknya seperti itu. Akhirnya dipukul lah, ditempeleng lah si anaknya ini sama bapaknya. Ya, si istri ini sama bapaknya. Nah, tapi dari situ, si bapaknya ini dan ibunya si Rina ini memberikan keputusan, kalau kamu emang tidak bahagia dengan suami, ya udah cerai aja daripada kamu seperti ini. Nah, didukung seperti itu. Nah, si ceweknya ini merasa tidak bahagia karena hanya sepele ya, tidak pernah dituruti. Terus dia merasa tidak nyambung ngobrol sama suaminya karena dia SMA dan dia sudah S1. Kayak beda strata gitu ya. Jadi si ceweknya ini tetap melancarkan aksinya dengan selingkuhannya. Nah, uniknya lagi si cowok, si suaminya ini tetap menerima istrinya ini. Dan dia ingin istrinya benar-benar tobat. Dia nggak mau menceraikan istrinya. Aneh ya. Di mana-mana suami itu kalau menemukan istri selingkuh biasanya langsung dicerai. Tapi ini tidak. Dia tetap ingin mempertahankan karena ada anak. Ya, ada anak, dan si suami ini sangat mencintai istrinya. Apapun yang sudah terjadi, dia tetap menerima istrinya dan ingin istrinya kembali seperti dulu, seperti masa-masa pacaran. Seperti itu, akhirnya si cowok ini cari dukun, cari psikolog, cari hipnoterapi dan lain sebagainya supaya si istrinya ini kembali seperti dulu. Tapi istrinya kekeh tidak mau kembali ke suaminya ini. Dia ingin bercerai karena dia merasa tidak dihargai, dia merasa nggak nyambung ngobrolnya, nggak nyaman lah. Tapi kalau masalah seksi nggak ada masalah ya. Nah, si cewek ini tetap bersikeras ingin berhubungan dengan si Doni karena Doni ini adalah duda. Tapi ternyata Doni ini penipu. Ya, usut punya usut, si suami Rina ini cari tahu siapa Doni sebenarnya. Akhirnya ketemulah mantan istri si Doni ini. Nah, Doni ini cerita kalau aku udah cerai sama istriku karena istriku selingkuh. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata Doni ini yang tukang selingkuh dan KDRT. Dan Doni ini hanya seorang ojek online ya. Tukang ojek online, sepeda motor gitu. Sedangkan dia mengakunya ke si Rina itu, dia adalah pegawai di kantor perpajakan. Seperti itu ya. Jadi dia menggunakan identitas palsu, seolah-olah dia itu kerjanya udah mapan, padahal dia sekedar ojek online. Tapi si Rina ini tidak percaya kalau dia itu ojek online. Dia itu mempercayai bahwa si Doni dia adalah seorang konsultan, di mana kalau diajak ngobrol selalu nyambung, tapi padahal untuk kebutuhan dan lain-lain itu selalu Rina yang mencukupi. Untuk makan, kencan, ngedate, atau biaya-biaya apapun selalu Rina yang cukupi. Mana bisa konsultan seperti itu ya, kecuali ya
pelit atau gimana, ya kita nggak tahu lah. Tapi intinya seperti itu. Nah, sampai si suaminya ini meminta tolong kepada selingkuhannya ini untuk meninggalkan istrinya. Dan bertemulah suami ini dengan selingkuhannya si Rina ini. Di situ terjadilah salam olahraga. Dan si selingkuhannya ini menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada suaminya dan tidak ingin mengulangi lagi. Dan semua akses komunikasi dengan si Rina ini diblokir supaya si Rina bisa kembali lagi ke suaminya. Tapi si Rinanya ini bersikukuh untuk tidak kembali ke suaminya. Dia tetap mengejar Doni sampai kapanpun. Pakai nomor lain, walaupun diblokir, si Rina ini tidak menyerah begitu saja pakai nomor lain. Tapi si Doni ini laporan ke suaminya, ini loh istrimu yang ngejar-ngejar aku. Tolong ya, aku udah ngeblokir dia. Tapi dia masih ngejar-ngejar aku. Anehnya lagi, uniknya lagi, si suami ini tidak marahi Rina. Dia justru semakin sayang sama Rina. Gimana bisa seperti itu? Padahal Rina ini udah dia yang bersalah, dia yang minta cerai. Tapi suaminya ini malah kekeh, nggak mau menceraikan. Demi anak, dan aku masih sayang banget sama kamu. Dan akhirnya usut punya usut, dia datang ke seorang hipnoterapis di sana. Dan istrinya dibukakan alam bawah sadarnya supaya dia kembali seperti masa-masa pacaran dulu, sayang sama anak dan suami, kembali ke jalan yang benar. Alhamdulillah akhirnya mereka kembali menjadi keluarga kecil yang bahagia. Dan alhamdulillahnya sekarang istrinya sudah melupakan selingkuhannya dan diharapkan kedepannya tetap bahagia dengan keluarga kecilnya. Dan si suaminya ini sekarang lebih bahagia lagi, lebih sayang banget sama istrinya. Meskipun banyak kisah jelek yang dilahirkan oleh istrinya ini ya, yang dikisahkan oleh istrinya ini, tapi suaminya ini tetap sayang, malah makin sayang. Dia tidak mau kehilangan keluarga utuhnya, dia sangat mencintai keluarga kecilnya. Menurut kalian gimana? Menurut kalian gimana nih suaminya? Bagus banget kan? Keren banget kan? Nah, sisakan satu suami seperti ini ya. Ya, setuju ya. Yuk kita doakan rumah tangga mereka semakin bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, buat kalian yang punya cerita unik, rumah tangga unik, boleh ya di-share ke sini. Tapi kalian harus bersedia untuk diangkat ceritanya di channel YouTube aku, tapi tetap dengan nama samaran. Oke, sampai ketemu lagi di kisah unik rumah tangga selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.